Halo kaum gabut, wherever you are. Yap, kembali lagi dengan saya, Solo. Yang mana pada video kali ini, kita akan membahas film Avengers Endgame. Usai peristiwa penghancuran alam semesta atau genosida yang dijalankan oleh Thanos, Tony dan Nebula masih terdampar di angkasa luar. Keduanya tak sanggup kembali ke bumi sebab pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan berat. Tony dan Nebula akhirnya hanya bisa berserah diri, tapi rupanya nasib berkata lain. Carol Danvers alias Captain Marvel muncul menolong Tony dan Nebula. Selama ini Carol bertugas menjaga makhluk-makhluk di berbagai planet dari ancaman kejahatan. Ia datang setelah menerima pesan dari Nick Fury. Carol lalu membawa pesawat Tony pulang menuju markas Avengers di bumi. Kedatangan mereka lalu disambut oleh Steve, Natasha, Rhodey, dan Bruce. Pepper Potts yang kini sudah menjadi istri Tony turut hadir di sana. Anggota Avengers yang tersisa lantas mengadakan pertemuan untuk merancang langkah berikutnya menghadapi Thanos. Thanos telah sukses mewujudkan impiannya, yakni melenyapkan separuh populasi seluruh alam semesta. Seluruh anggota Avengers merasa sangat hancur karena gagal menghentikan Thanos. Steve dan yang lain kebingungan sebab tak berhasil melacak keberadaan Thanos saat itu. For 3 weeks now, deep space scans and satellites, and we got nothing. Steve menanyai Tony karena dialah yang sempat berhadapan langsung dengan Thanos di luar angkasa. Namun Tony pun tidak mengetahui apa-apa. Nebula kemudian mengungkapkan bahwa ia tahu di mana Thanos berada. Melalui pelajaknya, Rocket menemukan jejak ledakan energi kosmik akibat Infinity Stone saat memusnahkan setengah populasi manusia. Dan alat itu mendeteksi ledakan serupa 2 hari sebelumnya di sebuah planet bernama The Garden. Para Avengers pun segera menuju ke sana untuk merebut kembali Infinity Stone demi memulihkan semua orang yang telah dihilangkan oleh Thanos. Setibanya di planet Garden, Carol turun lebih dulu untuk memeriksa keadaan. Sekembalinya ia mengabarkan bahwa planet itu kosong dan hanya ada Thanos seorang diri. Para Avengers pun segera turun dan mengepungnya. Thor pun langsung menebas tangan Thanos, namun ternyata keenam Infinity Stone itu sudah tak ada di sana lagi. Thanos mengaku telah memusnahkan keenam batu itu 2 hari sebelumnya. Sebuah tindakan yang nyaris merenggut nyawanya sendiri. Rhodey menuduhnya berbohong, tapi Nebula meyakinkan bahwa ayahnya itu tidak pernah berdusta. Diliputi rasa amarah, Thor pun memenggal kepala Thanos. 5 tahun berselang, setiap orang berusaha melanjutkan hidup usai kehilangan orang-orang tercinta akibat genosida. Di sebuah gudang penyimpanan, seekor tikus tanpa sengaja mengaktifkan mesin kuantum di dalam sebuah van. Scott Lang sang Ant-Man keluar dari alam kuantum dalam keadaan bingung melihat sekelilingnya. Ia menemukan monumen peringatan bagi para korban genosida. Dan saat mencari nama keluarganya, ia justru menemukan namanya sendiri terbajang di sana. Scott Lang pun bergegas pulang dan ternyata putrinya yang bernama Cassie selamat dari peristiwa tersebut. Sedangkan istrinya yang bernama Hope ikut lenyap akibat genosida. Di markas Avengers, Natasha berkoordinasi lewat komunikasi dengan Rhodey dan yang lainnya guna memantau situasi baik di bumi maupun di luar angkasa. Setelah yang lain pergi mengurus keperluan masing-masing, Rhodey tetap berada di saluran komunikasi untuk mengabari Natasha bahwa Clint Baron tengah mengamuk dan membantai para penjahat karena murka atas kehilangan istri dan ketiga anaknya akibat genosida. Natasha pun meminta Rhodey untuk melacak keberadaan Clint. Steve sang Kapten Amerika kemudian datang menghampiri dan mencoba menenangkan Natasha yang begitu terpukul karena separuh anggota Avengers lenyap. Natasha tak sanggup melupakan perbuatan Thanos karena ia menganggap Avengers sebagai keluarganya sendiri. Scott Lang lalu tiba dan menceritakan bahwa saat genosida terjadi ia justru berada di alam kuantum. Sebuah dunia yang sangat mini sehingga ia harus mengecilkan tubuhnya untuk memasukinya. Seharusnya istrinya yang bernama Hope mengeluarkannya dari sana, namun Hope keburu menghilang akibat genosida. Scott mengira ia hanya menghabiskan 5 jam di alam kuantum, padahal di dunia nyata telah berlalu 5 tahun. Ia pun sadar bahwa alam kuantum bisa dimanfaatkan sebagai jembatan waktu dan mencetuskan gagasan membangun mesin waktu dari alam kuantum untuk memperbaiki keadaan. Namun ia tak punya sumber daya untuk mewujudkannya.
the chaos and we could navigate it? What if there was a way that we could enter the Steve dan yang lainnya lalu mendatangi kediaman Tony. Kini Tony menjalani kehidupan normal bersama putrinya yang bernama Morgan. Steve lalu menyampaikan rencana mesin waktu berbasis alam kuantum itu kepadanya. Tony bersikap ragu karena resikonya bisa membuat mereka terjebak selamanya. Dan jika mereka mengubah masa lalu, hal itu tidak akan mengubah masa depan, melainkan justru memicu terciptanya perjabangan alam semesta lain. Steve menegaskan mereka tidak berniat mengubah apapun di masa lalu. Mereka hanya akan mengambil Infinity Stone dari masa itu dan membawanya ke masa kini untuk mengembalikan semua orang korban genosida. Lalu mengembalikannya batu-batu itu ke tempat asalnya. I don't believe we would. Gotta say, I sometimes miss that giddy optimism. Namun Tony tetap menolak karena tak ingin mengusik kehidupannya yang kini damai bersama istri dan anaknya. Karena ditolak Tony, mereka pun beralih menemui Bruce. Sang ilmuwan yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan wujud Hulk namun berhasil berdamai dengan kepribadian tersebut. Setelah dijelaskan rencana pembuatan mesin waktu, Bruce meski belum yakin sepenuhnya bersedia membantu. I did. For years I've been treating the Hulk like he's some kind of... Di sisi lain, Tony masih dibayangi rasa bersalah karena gagal menghentikan Thanos. Ditambah kepergian Peter Parker yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri turut menjadi korban genosida. Didorong rasa penasaran, Tony mengikuti gagasan Scott dan mengembangkan sendiri mesin waktu alam kuantum itu. Setelah beberapa kali simulasi, ia terkejut mendapati bahwa teori Scott benar adanya dan berhasil merampungkan rencana mesin waktu tersebut. Tony pun meminta izin kepada istrinya untuk pergi membantu yang lainnya. Model rendered. Pepper tak kuasa menahannya meski ia menginginkan Tony tetap tinggal. Sebab ia paham betapa besarnya keinginan Tony untuk menolong yang lain. Di markas Avengers, Steve dan yang lainnya menguji portal kuantum yang dipasang pada milik Van Scott. Saat percobaan berlangsung, Scott justru berubah menjadi anak kecil, lalu orang tua, kemudian bayi, sebelum akhirnya berhasil dikembalikan kembali oleh Bruce ke wujud semula. Di luar sana, Steve yang sedang gundah dikejutkan dengan kedatangan Tony yang memperlihatkan alat ciptaannya. Sebuah GPS waktu untuk digunakan bersama mesin waktu itu. Tony juga mengembalikan perisai Kapten Amerika kepada Steve. Setelah mesin waktu rampung, mereka mengumpulkan seluruh anggota Avengers yang tersisa. Bruce dan Rocket menjumpai Thor di Norwegia, tempat ia bersama sisa rakyat Asgard mendirikan pemukiman baru bernama New Asgard. Mereka bertemu Valky yang mengantar ke tempat tinggal Thor yang ternyata sedang terpuruk akibat kegagalannya menghentikan Thanos dan menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Bruce kaget melihat tubuh Thor yang membesar lalu menyampaikan rencana perjalanan waktu tersebut. Meski sempat ragu, Thor akhirnya setuju ikut serta setelah dibujuk terus-terusan oleh Bruce. Di tempat lain, Natasha terbang ke Tokyo menjemput Clint yang tengah membalas dendam pada para penjahat. Natasha meyakinkan bahwa membunuh orang jahat akan menghidupkan kembali keluarganya dan mengajaknya membantu misi pemulihan ini. Clint pun setuju tanpa banyak pertimbangan. Singkat kata, para Avengers merancang perangkat dan kostum khusus untuk perjalanan ini. Untuk itu mereka membutuhkan partikel koin ciptaan Hank Pym, pendahulu Scott sebagai Ant-Man. Sayangnya partikel koin yang tersisa hanya cukup untuk satu kali perjalanan pulang pergi bagi tiap orang. Sehingga misi mereka difokuskan sepenuhnya pada pengambilan Infinity Stone. Find baby Thanos, and... Uji coba dilakukan pada Clint dan berhasil. Ia kembali dengan selamat dari masa lalu. Para Avengers selalu menyusun ingatan mengenai lokasi setiap Infinity Stone sebelum jatuh ke tangan Thanos. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat membagi diri menjadi 3 tim. 3 batu berada di New York, 1 di Asgard, dan 2 lainnya berada di luar angkasa. Keesokan harinya semua bersiap mengenakan kostum perjalanan waktu. Steve mengingatkan bahwa mereka hanya punya 1 kesempatan pulang dan pergi sehingga harus ekstra hati-hati. This is the fight of our lives. And we're gonna win. Scott, Tony, Steve, dan Bruce melompat menuju New York pada tahun 2012 saat Loki tengah menyerang bumi, sembari berhati-hati agar tak berpapasan dengan diri mereka sendiri di masa itu. Bruce berpisah dengan Dr. Strange, namun yang ia temui justru penyihir agung yang mengetahui Hulk berasal dari masa depan dan menjelaskan bahwa Strange saat itu belum memperoleh kekuatannya. Bruce meminta Time Stone yang tersimpan dalam kalung sang penyihir agung.
Karena ditolak, sempat terjadi perseteruan hingga roh Bruce terlempar keluar dari tubuhnya. Bruce memohon dan meyakinkan bahwa ia hanya meminjam batu itu sesaat dan akan mengembalikannya persis di titik waktu pengembaliannya. Sang penyihir agung itu tetap menolak hingga Bruce mengungkapkan bahwa di masa depan, Strange yang telah menjadi penyihir agung justru menyerahkan Time Stone kepada Thanos begitu saja. Terkejut mendengarnya, sang penyihir agung akhirnya menyatukan kembali roh Bruce dengan tubuhnya dan menyerahkan Time Stone. Dengan keyakinan bahwa Strange di masa depan pasti mempunyai alasan kuat. So he must have done it for a reason.